menyelimuti langit Mekah, Arab Saudi. Sejumlah musibah terjadi pada pelaksanaan ibadah haji 2015. Mulai dari jatuhnya kren, badai pasir, terbakarnya hotel jamaah Indonesia, hingga tragedi Mina. Akibatnya lebih dari 1.000 jamaah haji meninggal dunia. Seluruh korban yang meninggal dunia di Arab Saudi dipastikan akan dimakamkan di sana. Mereka akan dimakamkan di pemakaman Soraya. Pemakaman Soraya sendiri berada di pinggir kota Mekah, sekitar 4 km ke arah Masjid Jaroah atau sekitar 20 km utara Mekah. Luasnya mencapai 4 hektar persegi dan hanya dikhususkan bagi jamaah asing yang melaksanakan ibadah haji dan umroh namun meninggal di sana. Setiap makam yang sudah berusia 3 tahun akan ditambah lagi dengan jenazah yang baru. Hal ini dilakukan karena keterbatasan lahan untuk pemakaman. Jika ternyata tubuh jenazah masih utuh, maka akan digali lagi di bawahnya untuk menanamnya lebih dalam agar jenazah yang baru dapat ditempatkan di atasnya. Pada sisi lain, makam diberi barisan potongan tiang menyerupai paralon berdiri tegak setinggi sekitar setengah meter di atas tanah sebagai tanda bahwa di bawahnya telah ada kerangka atau jenazah manusia. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Nggak ditampung, ditampung sama Eropa. Terlalu ambisius, pola hidup. Baik, kita lanjutkan lagi diskusinya. Mas Anggito tadi kan sudah disinggung bahwa memang harus ada antisipasi yang lebih baik. Malah kalau istilahnya one step forward, kalau Pak Sodik malah harus 7 langkah lebih maju untuk urusan manajemen haji ini. Yang dicatat dalam hubungan antar pemerintah dan juga hubungan antara Arab selain dengan Indonesia dengan negara lain, apa yang bisa dilihat dan kelihatannya tahun ini berarti saya nggak mau pakai bahasa menyalahkan ya, kelihatannya siapa yang kemudian kita bisa pandang paling bertanggung jawab? Sebetulnya begini ya, memang urusan terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi itu menjadi tanggung jawab kerajaan Arab Saudi. Meskipun di dalam berbagai macam hubungan antar negara itu dilakukanlah sebuah MOU gitu ya, MOU. Tapi itu sifatnya bilateral, masing-masing negara itu bersepakat dengan pemerintah kerajaan Saudi mengenai kuota, mengenai jumlah maktab, mengenai fasilitas di Arafah Mina dan sebagainya. Pada tahun 2013 sebetulnya kami sudah mengusulkan adanya asosiasi penyelenggara ibadah haji antar negara untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya common interest gitu. Jadi kalau MOU antara Arab Saudi dengan negara lain, dengan Indonesia dengan negara lain bisa ada perbedaan. Karena tentu kan jumlah kuotanya berbeda, maktabnya berbeda. Jadi usulan itu ditanggapi seperti apa? Waktu itu belum sampai kepada Arab Saudi ya. Tapi sebetulnya ide itu sudah mulai mengkerucut ya, karena pada waktu itu negara-negara yang mengirimkan jamaah haji ke Arab Saudi itu merasa tidak diperlakukan cukup adil gitu ya, dalam soal perumahan, mencari pemondokan misalnya. Praktis pemilik pemondokan di Arab Saudi itu kayak kartel gitu. Sementara mereka menyewakan ya perumahan itu kepada misi haji di masing-masing negara. Sehingga pada waktu itu dipikir kenapa kok jadi posisi kita jadi sangat lemah gitu. Sehingga lalu ada usulan untuk membentuk suatu asosiasi haji. Kemudian dalam menghadapi muasasah ataupun perwakilan dari Kementerian Haji itu kan juga sendiri-sendiri. Jadi ide mengenai asosiasi badan haji atau asosiasi misi haji dunia itu sudah cukup mengkerucut sebetulnya. Dan itu kelihatannya harusnya sudah bahkan dilakukan puluhan tahun lalu sebetulnya demi mengakomodir begitu ya, dan supaya common interest-nya tuh tapi Arab Saudi itu kan tidak mau ya. Karena Arabnya nggak mau. Ya, mereka maunya bilateral gitu. Mereka bilateral supaya bisa beda-beda gitu ya. Jadi mereka bisa melakukan perlakuan atas dasar unsur subjektivitas gitu. Padahal harusnya dibuat secara contoh begini deh. Sejak tahun dulu sampai sekarang lokasi tenda kita di Mina
itu tidak pernah berubah. Dan kita mendapatkan tempat yang kurang nyaman. Jauh. Ya, untuk yang Mina Yang itu ini, 9 ukuran- kilo, oke, 9 baik. kilo Mbak. Yang masuk ke paling Jamarat. nyaman menurut Mas Tito dalam apa? Dalam Coba Anda bandingkan pemetaan dengan ya? jamaah haji dari Amerika sama Eropa, dekat dengan Jamarat mereka. Padahal sumbangsih kota Sedikit paling banyak. sekali. Sehingga waktu itu saya mengusulkan pada waktu asosiasi kita, di Qur'ah diundi gitu. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan tempat yang lebih dekat? Padahal jamaah kita paling besar misalnya gitu ya. Jadi jamaah, bahkan yang oke. ada 7 maktab tinggalnya di Mina Jadid, 12 kilo dari Jamarat. Yang di lintasan gawat itu. 12 kilo. Itu di perbatasan. Sementara Itu yang sudah jamaah Eropa Amerika itu dekat-dekat, ada yang 2 kilo, 3 kilo. Jamaah dari Pakistan juga relatif dekat, jamaah Turki juga relatif dekat. kalau dari jumlah yang paling banyak kuota hajinya itu Indonesia, Nomor 2 Pakistan, Pakistan, India, nomor 3 Nigeria dan sama Turki. Setelah itu baru Iran, Irak, Malaysia itu di bawah. Berarti yang paling 25. enak di antara 5 top 5 ini Turki berarti ya? Turki. Ya. Karena ke bawah Eropanya kelihatannya. Ya, Karena betul. posisinya bagian dari benua Dan dulu Eropa. pertimbangan-pertimbangan politiknya ada gitu ya. Saya nggak tahu ya. Tapi saya bertanya waktu itu, kenapa Dan kok sampai sekarang nggak pernah berubah. nggak pernah berubah? Ya di situ saja. Dan Oke. dan apa? Saya juga heran kok sekarang jumlah maktabnya lebih sedikit daripada pada waktu saya memimpin misi haji itu. Pada waktu saya memimpin itu kita mendapatkan 70 kantor gitu, kantor-kantor maktab di sekitar tenda. Itu maksudnya apa? Supaya jamaah itu bisa terlayani dengan semakin banyak kantor gitu ya. Nah sekarang hanya 52 kantor. Jadi ada masalah-masalah internal yang memang nampaknya tahun ini agak berbeda dengan yang saya alami ya. Berbeda itu bisa dikatakan lebih baik atau lebih buruk? Kalau saya tidak tahu sekarang ya, tapi dulu kami nyaman gitu ya. Bahkan sebetulnya tahun 2013 itu dengan pengurangan 20% itu kan cukup nyaman. Tapi kita mendapatkan jumlah maktab 70 ya. Kemudian kami juga punya beberapa fasilitas-fasilitas yang cukup baik. Misalnya waktu itu motor disediakan yang C70, kemudian kendaraan kita bisa masuk ke area Arafah Mina supaya kalau ada penetrasi itu cepat, kalau ada jamaah-jamaah yang kurang sehat bisa diangkut. Lalu kami juga membawa kursi roda. Sehingga memungkinkan pelayanan kepada jemaah haji Iya, lebih bagus. jadi optimal. Saya satu lagi waktu itu sebenarnya sudah membuat satu kebijakan bahwa petugas haji itu jangan berhaji gitu. Petugas jangan berhaji. Jadi fokusnya yang ngurusin petugas. yang Sekarang jadi tidak. jamaah haji. Sekarang yang petugas pun ikut berikhram. Ya selama ini begitu. Baik, Nah. saya ke Pak Sodik lagi. Pak Sodik, ketika kita sudah singgung fokusnya baru di soal tragedi Mina, itu bagaimana harusnya ada manajemen yang lebih baik. Sebetulnya poin apa aja yang harus menjadi catatan buat Arab Saudi yang dipandang oleh Bapak yang 20 kali bolak-balik Ya, ya. membimbing haji? Ya, sekali lagi dari pelajaran kasus terowongan Mina, ya kan? Lambat antisipasi, padahal orang tahu searah itu berbahaya. Lambat antisipasi, terjadi musibah, diperbaiki sekarang 2 jempol aman, ya kan? Kemudian sekitar Jamarot, orang tahu kok saya dulu kalau bawa jamaah ke Jamarot, dalam hitungan saya berapa yang terinjak, berapa yang mati, saking gawatnya. Tapi itu pun lambat antisipasi, ada musibah, diperbaiki 2 jempol sekarang, walaupun diantisipasi. Nah ternyata bagian yang lambat antisipasi dengan peristiwa ini adalah soal lintasan seperempat terakhir dari Muzdalifah ke Mina, di mana jalur-jalur itu mulai terhambat oleh tenda-tenda. Ya, di situ tendanya harus dihilangkan, lorong-lorong dijaga, dilipat gandakan pengawasan, atau mungkin jadi perbaikannya adalah manajemennya. Jadi perbaikan itu satu adalah manajemennya, terutama antisipasi. Yeah. Yang kedua adalah perbaikan traffic manajemennya. Infrastrukturnya termasuk? Oh, infrastruktur tentu ya. Satu manajemen, 2 infrastruktur, yang ketiga traffic management. Saya beri contoh. Sekarang ini untuk Jamarot aman, bahkan terlalu aman. Kenapa? Karena traffic management sudah bagus. Dari daerah A hanya bisa masuk ke lantai 1. Jadi ini macam kalau di kita kayak rekayasa lalu lintasnya Rekayasa lalu begitu lintasnya ya. harus tingkatkan. Supaya tidak ada Ya, penumpukan di saat yang bersamaan dan berpotensi Ya. terjadi pergesekan fisik lalu ada korban jiwa. Yang terakhir yang keempat Ada bukan terakhir, petugas. Petugas, Jumlah dan kualitasnya. jumlah kualitasnya. Sekarang kan kita tahu kualitasnya semacam apa, ya kan? Jumlahnya Ya, terbatas. ya. Saya membayangkan ke depan ada kerjasama antar negara mengirim petugas. Termasuk terakhir pasti berhubungan juga dengan jamaahnya sendiri. Nah ini adalah PR yang menjadi PR negara-negara penyumbang jamaah haji termasuk Indonesia. Mari kita lanjutkan di segmen terakhir saat lagi. Jadi